Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi diuji, dicoba itu harus berbahagia. Ya. Yang membuat orang bisa semangat, tetap dapat melanjutkan satu pertikaian, permusuhan, itu hanya semangatnya dan kebahagiaannya. Kalau belum sudah merasa kalah, sudah merasa kecil, maka hancurlah sebenarnya kekuatannya. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, saudara camkan baik-baik ini, Allah tidak pernah mencobai. Entahkah itu dengan satu bahasa yang lebih sopan, misalkan Allah menguji. Ya. Tapi sebenarnya ujian itu tetap bagi kita, saudara, dapat mendatangkan pencobaan kalau kita tidak siap hati kita. Tidak membangun satu semangat untuk dekat dengan Tuhan dengan cara menjauhkan diri dari kejahatan. Maka itu bisa jadi satu pencobaan. Mengapa? Ayat yang ke-14. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, dari situ saudara tahu jawabannya. Pencobaan tidak datang dari Tuhan, tetapi datang dari keinginannya sendiri. Karena ia menginginkan yang lebih, melampaui batas tadi saya katakan. Ingin coba-coba. Ingin mengukur sampai di mana sebetulnya kesabaran Allah. Ingin mengukur sampai di mana panjang sabar Tuhan. Itulah hebatnya pemikiran manusia ini, Bapak Ibu Saudara. Ingin tahu kira-kira apa yang mereka akan alami ketika mereka gak usah jauh-jauh melampaui. Cukup satu tapak kaki saja melampaui dari batas Allah. Apa sih kira-kira yang terjadi? Supaya sekiranya kalau satu tapak pun tidak ada masalah, kita bisa memikirkan untuk lebih jauh lagi melanggar kira-kira apa yang Allah akan buat. Dan itu seolah menjadi prioritas manusia. Manusia jatuh di dalam dosa. Maka ayat yang ke-15, saya lanjutkan dengan ayat 15 Yakobus pasal 1. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Tapi kalau dibandingkan dengan kesanggupan Allah untuk memelihara manusia, seandainya manusia tetap berada di dalam batas, tidak melampaui batas Tuhan, maka ayat ini berkata, saudara, ayat yang ke-17. Ayat 17 kita loncat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Artinya Allah tidak bisa dibuat menjadi berkurang kemampuannya. Walaupun ketika satu perubahan terjadi atas tatanan dunia ini. Bayangan bisa berubah arah. Bayangan kita bisa berubah bentuk tergantung sudut arah, sudut ruang gelap. Tapi Allah kita tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan itu. Maka kalau manusia mau berada di dalam batas-batas Tuhan dan mencukupkan diri, maka tidak akan ada pencobaan. Tidak akan ada pencobaan, saudara. Sehingga satu bentuk perintah yang bagi kita itu mendatangkan ujian. Ujian itu hanya untuk menahan kita. Sekuat apa kita menahan keinginan kita. Lebih dari itu pencobaan. Jadi saudara harus tahu bedanya. Ujian dengan pencobaan tidak sama. Ya. Ujian itu justru mengelola hati kita untuk menahan segala sesuatu. Menahan diri
dari melampaui batas. Tapi kalau sudah melampaui batas, maka konsekuensinya itu yang disebut dengan pencobaan.